Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andreas Kapustranamau. Saya bersama teman saya Albertus Quirinus Nudunai. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai audit berbasis risiko. Baik, yang pertama yaitu reasonable assurance atau keyakinan memadai. Menurut SA 320, dalam melakukan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan auditor adalah untuk mendapatkan reasonable assurance bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, memungkinkan auditor sendiri untuk menyatakan sebuah pendapat apabila laporan keuangan dalam semua hal yang material telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan untuk melaporkan laporan keuangan tersebut, serta untuk mengkomunikasikan teman-teman auditor sebagaimananya telah diisyaratkan oleh SA. Yang berikutnya tentang inherent limitation atau kendala bawaan. Ada beberapa kendala bawaan dalam audit sebagai berikut. Yang pertama, mengenai sifat pelaporan keuangan. Pembuat laporan keuangan memerlukan judgement manajemen dalam menerapkan kerangka pelaporan keuangan dan keputusan atau penilaian subjektif oleh manajemen dalam memilih berbagai tafsiran atau judgement yang acceptable. Yang berikutnya, ini sifat bukti audit yang tersedia. Kebanyakan pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapatnya adalah dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Bukti ini cenderung bersifat persuasif dan tidak konklusif. Yang berikutnya, sifat prosedur audit. Bagaimanapun bagusnya rancangan prosedur audit, ia tidak akan mampu mendeteksi setiap salah dalam penyajian. Yang berikutnya kendala berikutnya tentang pelaporan keuangan tepat waktu. Relevansi atau nilai informasi keuangan cenderung menurun dengan lewatnya waktu. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara kendala informasi dan biaya yang diperlukan. Baik, yang berikutnya tentang audit scope atau lingkup audit. Lingkup pekerjaan auditor dan opini yang diberikannya dibatasi pada menjawab pertanyaan. Setiap perluasan dari tanggung jawab audit yang utama, seperti mungkin diterapkan dalam ketentuan perundang-undangan, mewajibkan auditor melaksanakan pekerjaan tambahan sesuai dengan perluasan tanggung jawab yang diterimanya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya komponen resiko audit. Komponen resiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu yang pertama resiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait, di mana risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat dirubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Risiko bawaan ini juga bervariasi untuk setiap asersi. Sebagai contoh, asersi keberadaan dan keterjadian kas mempunyai risiko bawaan yang lebih tinggi daripada aktiva tetap. Hal ini disebabkan uang tunai merupakan suatu aset yang sangat rawan terhadap manipulasi dan semua orang berminat terhadap uang, sedangkan aktiva tetap lebih jelas keberadaannya. Yang kedua, risiko pengendalian atau control risk. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam satu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern perusahaan. Risiko pengendalian tidak pernah mencapai keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi ataupun dicegah. Risiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian intern.
ada dua macam risiko pengendalian, yaitu actual level of control risk dan planned assets level of control risk. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam satu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Semakin besar risiko audit, maka semakin besar pula risiko deteksi. Dan sebaliknya, semakin besar risiko bawaan ataupun risiko pengendalian, maka semakin kecil risiko deteksi. Yang selanjutnya, material misstatement atau salah saji material. Salah saji yang material atau material misstatement terjadi jika secara layak dapat diharapkan akan mempengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Salah saji material bisa yang pertama terjadi secara sendiri-sendiri atau bersama. Contohnya, laporan keuangan mencantumkan pabrik senilai 10 miliar rupiah. Pabrik itu tidak pernah dibangun atau dibeli. Laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang material. Laporan keuangan dapat juga berisi beberapa salah saji yang secara agresif atau tergabung berjumlah material. Yang kedua, berupa salah saji yang tidak dikoreksi atau uncorrected misstatement. Contohnya, yang ditemukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada kepala bagian pembukuan dan diakui sebagai salah saji, namun kepala bagian pembukuan tidak bersedia mengkoreksinya. Yang ketiga, berupa pengungkapan yang menyesatkan atau misleading disclosure dalam laporan keuangan atau pengungkapan yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan. Ini salah saji yang material secara kualitatif dibandingkan dengan contoh yang sebelumnya merupakan salah saji material yang kuantitatif. Berikutnya berupa kesalahan atau error atau kecurangan atau fraud. Contohnya yaitu adanya salah perhitungan dalam persediaan barang, bisa dikarenakan perhitungan persediaan di akhir periode terlalu rendah maupun tinggi. Tidak menghitung harga pokok secara cermat, bisa dikarenakan kurangnya memasukkan biaya retur, biaya pengangkutan, dan biaya lainnya yang terkait. Yang berikutnya, assertion atau asersi. Asersi atau assertion adalah pernyataan representation yang diberikan manajemen secara eksplisit maupun implisit, yang tertanam di dalam atau merupakan bagian dari laporan keuangan. Asersi berhubungan dengan pengakuan atau recognition, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari berbagai unsur laporan keuangan. Yang dimaksud unsur laporan keuangan yaitu angka-angka atau jumlah dari pengungkapan. Contoh asersi, misalnya asersi bahwa suatu atau unsur laporan keuangan sudah lengkap berkaitan dengan semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dibukukan. Memang sudah dibukukan. Asersi-asersi ini digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kemungkinan salah saji yang bisa terjadi. Sekian dari saya, terima kasih.